Namaku Yadi, umur 24 tahun. Tahun lalu aku sempat kerja di salah satu proyek tambang batu bara di Kalimantan Timur. Proyeknya lumayan jauh dari kota, nyempil di pinggiran hutan yang katanya masih perawan. Akses ke lokasi itu nggak gampang. Butuh waktu hampir 7 jam dari kota terdekat, dan itu pun harus nyebrang sungai pakai rakit, terus naik mobil 4WD yang jalannya bikin jantung copot. Tapi ya, demi gaji besar, semua itu aku jabanin. Hari-hari awal di sana masih biasa aja. Rutinitas kerja yang berat, makan di kantin yang rasanya standar, dan malam hari kita ngumpul bareng teman-teman satu tim buat ngobrol sambil minum kopi sachet. Meski kami jauh dari kota, suasana campnya nggak terlalu mencekam. Sampai akhirnya, malam keempat di sana, aku mulai ngalamin hal yang aneh. Aku ingat betul malam itu hujan turun deras banget. Petir nyambar berkali-kali, dan suara hutan makin hidup. Daun-daun besar kena angin bikin suara desir yang keras, kayak ada yang jalan cepat di semak-semak. Aku tidur agak larut, karena siangnya kerja lembur, dan baru bisa istirahat jam 10 malam. Tapi pas aku tidur, aku mimpi. Mimpinya tuh aneh. Aku kayak ada di tempat yang asing. Jalan kaki sendirian masuk ke lorong sempit, lalu tiba-tiba nyampe di sebuah pasar. Tapi ini bukan pasar biasa. Tempatnya terbuka, dikelilingi pohon tinggi yang rimbun, tapi anehnya ada banyak lampu warna-warni tergantung dari ranting ke ranting, kayak pasar malam. Musik Jawa mengalun pelan, tapi nadanya lambat, kayak kaset rusak yang diputarnya nggak bener. Pasar itu ramai banget, tapi bukan keramaian yang bikin nyaman. Orang-orang lalu lalang, jualan, beli barang, ngobrol, tapi semuanya nggak punya wajah. Bener-bener polos, nggak ada mata, hidung, mulut, bahkan alis pun nggak ada. Tapi anehnya mereka tetap bisa ngobrol satu sama lain, pakai suara yang entah dari mana asalnya. Aku berdiri di tengah keramaian itu. Bingung, takut, tapi juga kayak ditarik buat tinggal di situ. Aku nggak bisa gerak, kaki berat banget. Dan setiap kali aku berusaha mundur, lorong tempat aku masuk tadi makin jauh. Sampai akhirnya salah. Satu dari mereka nyamperin aku. Tangannya dingin banget. Dia nyentuh pundakku terus bilang, "Kamu belum waktunya." Aku langsung bangun. Nafas ngos-ngosan kayak habis lari jauh. Baju basah kuyup, bukan karena mimpi tapi karena keringat. AC di kamar padahal nyala dingin. Tapi aku ngerasa kayak baru keluar dari sauna. Jantungku deg-degan. Tapi aku mencoba menenangkan diri. Aku pikir, mungkin karena aku kecapean. Udah beberapa hari kerja terus-terusan, tidur juga nggak cukup. Aku nggak cerita soal mimpi itu ke siapa-siapa. Takut diketawain atau malah dibilang kurang tidur. Besoknya, suasana camp berubah drastis. Teman sekamarku, Bang Udin, tiba-tiba nggak ada di tempat tidur. Awalnya kami kira dia udah bangun duluan, mungkin ke toilet atau nyari kopi pagi-pagi. Tapi jam udah nunjukin pukul 7 dan briefing pagi sebentar lagi mulai. Bang Udin nggak muncul. Semua orang mulai nyari dia, dari mes, kantin, sampai ke area kerja. Tapi hasilnya nihil, nggak ada jejak. Anehnya, sepatu kerja dia masih ada di depan kamarnya. Artinya dia belum keluar dari mes. Tapi badannya bener-bener nggak ada. Salah. Satu senior, Pak Harun, langsung minta kami buat tenang dan fokus kerja dulu. Katanya mungkin Bang Udin keluar sendiri dan bakal balik nanti sore. Tapi di antara kami semua udah ngerasa ada yang nggak beres. Beberapa orang bahkan mulai ngomongin hal-hal mistis. Ada yang bilang Bang Udin mungkin nyasar ke hutan. Ada juga yang bilang dia diambil sama penunggu daerah itu. Tapi semua masih bisik-bisik. Nggak ada yang berani ngomong keras-keras. Malam itu, aku tidur lebih awal. Badan lelah, pikiran kusut. Tapi aku nggak nyangka kalau malam itu, aku bakal mimpi lagi. Dan mimpinya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Aku masuk ke pasar itu lagi. Suasananya sama, ramai, penuh warna, musik Jawa yang pelan dan mengerikan. Tapi kali ini, aku nggak sendirian. Di tengah kerumunan, aku lihat seseorang berdiri diam. Bajunya aku kenal, jaket kerja tambang warna oranye, dengan strip reflektif di bagian lengan dan dada. Aku makin dekat dan makin yakin, itu Bang Udin. Tapi wajahnya nggak ada. Kayak yang lain, kosong, matanya nggak ada. Tapi dia lihat aku,
Aku bisa ngerasain tatapan kosongnya nyentuhku. Dia nggak ngomong, cuma nunjuk ke arah sebuah kios kecil yang dipenuhi koin-koin tua dan barang-barang aneh kayak topeng kayu, rambut kepang, dan batu hitam. Salah satu penjaga kios itu yang juga nggak punya wajah ngasih isyarat ke aku buat datang. Tangannya panjang banget, kulitnya pucat kayak mayat. Dia ngambil satu koin dari meja, terus ngarahin ke Bang Udin. Kamu temannya, ambil dia atau tinggal bersamanya, katanya. Suaranya berat, kayak suara dari bawah tanah. Aku panik. Aku nggak ngerti harus ngapain. Aku coba lari tapi semua arah tertutup. Orang-orang tanpa wajah itu tiba-tiba ngelilingin aku. Musik makin keras. Lampu-lampu makin redup. Aku teriak. Aku coba dorong tubuh-tubuh itu. Tapi mereka makin dekat. Dan lagi-lagi, aku kebangun. Nafasku lebih parah dari sebelumnya. Aku bener-bener teriak pas bangun, sampai teman di sebelah kasur langsung nyalain lampu. Lu kenapa, Di? Mimpi buruk lagi, katanya. Aku cuman ngangguk, nggak bisa cerita apa-apa. Aku takut. Takut banget. Karena mimpi itu terlalu nyata. Dan aku yakin itu bukan mimpi biasa. Apalagi setelah aku lihat jam. Jam 03.33 pagi. 3 hari setelah itu, Bang Udin nggak juga ditemukan. Proyek jalan terus, tapi ada aura yang berubah. Beberapa orang mulai ngeluh sering mimpi aneh. Bahkan ada yang bilang dengar suara orang jualan di malam hari dari arah hutan. Aku ngerasa ini baru permulaan 3 hari setelah Bang Udin hilang, suasana camp berubah total. Dulu yang biasanya ramai suara ketawa pas malam, sekarang jadi lebih sepi. Semua orang lebih banyak diam, terutama kalau malam udah mulai turun. Beberapa dari kami bahkan mulai tidur pakai lampu menyala, termasuk aku. Nggak ada yang ngomong langsung, tapi kita semua tahu ada sesuatu yang salah di tempat ini. Setiap malam, aku makin susah tidur. Bukan karena suara hutan atau nyamuk, tapi karena pikiran soal pasar itu terus mengganggu. Aku nggak berani cerita ke siapa-siapa soal mimpi yang aku alami, apalagi tentang Bang Udin yang aku lihat di dalam pasar itu. Tapi perasaan aneh terus muncul. Kayak ada yang manggil, kayak ada yang ngajak balik ke sana. Dan anehnya, makin aku berusaha lupain, makin sering mimpi itu datang lagi. Aku mulai nyari tahu secara diam-diam. Aku nanya ke beberapa pekerja lokal, tapi pakai cara yang nggak terlalu mencurigakan. Awalnya aku cuma tanya soal hutan di sekitar sini, terus tentang cerita-cerita aneh yang pernah mereka dengar. Kebanyakan cuma ketawa kecil, lalu bilang, "Udah biasa, Mas. Hutan di sini emang ada penunggunya." Tapi ada satu orang yang matanya langsung berubah waktu aku nyebut satu kata, pasar. Waktu itu aku lagi duduk di warung kecil dekat dermaga, tempat rakit biasa bersandar. Ada satu bapak tua yang jual kopi hitam, namanya Pak Ruby. Aku iseng ngobrol, dan entah kenapa kalimat itu keluar begitu aja dari mulutku. "Pak, bener nggak sih di sini katanya ada pasar setan?" Pak Ruby diam. Lama, matanya nyempit, lalu pelan-pelan dia tutup termos kopinya, kayak nggak pengen ada orang lain dengar. "Mas, nginep di camp timur ya?" tanyanya. Aku ngangguk. "Ada yang hilang ya?" Aku langsung merinding. Aku nggak jawab. Tapi diamku itu kayak udah cukup buat dia ngerti. "Mas, kalau sampai mimpi soal pasar, mending jangan diturutin. Jangan penasaran. Jangan dicari. Sekali Mas nyoba datang, baliknya belum tentu gampang," katanya pelan. "Itu bukan pasar buat manusia." Waktu aku tanya maksudnya, dia cuma geleng kepala. Yang hilang-hilang itu kadang nggak hilang. Mereka pindah tempat. Hidup di alam lain. Tempat itu suka nampilin dirinya dalam mimpi dulu. Lama-lama ngajak lebih jauh. Aku nggak bisa tidur malam itu. Kata-kata Pak Ruby terus muter di kepalaku. Dan benar aja, malam itu aku mimpi lagi. Tapi beda dari sebelumnya. Kali ini aku nggak langsung ada di pasar. Aku kayak jalan kaki dari camp, nyusurin jalur sempit yang selama ini dilarang dilewati. Aku bisa ngerasain tanah becek di bawah kaki, bisa cium bau tanah dan dedaunan basah. Mimpinya terlalu nyata. Di ujung jalan itu, samar-samar mulai terdengar suara orang banyak, suara riuh, tawa, dan musik yang mengalun pelan. Tapi ada satu hal yang bikin darahku dingin.
Di samping jalur kecil itu, berdiri pohon besar dengan kain merah diikat di batangnya. Dan di depannya, ada tulisan di papan kayu yang udah lapuk, Pasar Roh. Dilarang masuk, kecuali dipanggil. Aku langsung bangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungku berdegup kencang. Tapi anehnya, aku malah ngerasa penasaran. Makin hari, rasa takut itu berubah jadi dorongan. Aku pengen tahu, beneran ada nggak sih tempat itu? Besoknya, aku mutusin buat nyusurin jalan kecil di belakang mes. Jalan yang katanya tembus ke sungai kecil. Waktu itu siang bolong dan matahari cukup terik. Tapi begitu aku nyampe ke ujung jalur itu, langkahku berhenti. Aku kaget bukan main. Di sana, berdiri pohon besar yang sama persis kayak dalam mimpiku. Ukurannya tinggi, akarnya mencuat keluar dari tanah, dan batangnya dililit kain merah yang udah sobek di beberapa bagian. Dan papan kayu itu masih ada. Tulisan yang sama, bentuk yang sama. Aku mundur pelan-pelan. Perasaan gak enak mulai naik ke kepala, bulu kudukku berdiri. Tapi aku belum cerita ke siapa-siapa. Karena jujur aja, aku belum tahu ini semua nyata atau aku udah mulai kehilangan akal. Hari-hari berikutnya, aku makin sering ngerasa kayak diawasi. Kadang pas malam, waktu aku ngeliat ke jendela mes, aku bisa lihat bayangan orang berdiri di pinggir hutan. Nggak bergerak, cuma berdiri. Tapi waktu aku keluar, nggak ada siapa-siapa. Ada satu malam, aku bangun karena dengar suara kayak orang jualan. Buahnya manis, murah, suaranya lirih tapi jelas. Aku langsung keluar kamar,